Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk tujuan tugas akhir semester pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan judul Redesign Antarmuka Pengguna Aplikasi Transjakarta melalui metode Cognitive Wildcard. Next slide. Oke, di sini anggota kelompok kita ada saya sendiri, Jessica Nurhidayah, dan juga rekan saya, Nadia Esa Yuniar. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Di kota besar seperti Jakarta, aplikasi mobile menjadi alat penting untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Aplikasi Transjakarta hadir sebagai jembatan digital bagi jutaan penggunanya, menawarkan fitur seperti pelacakan bus, informasi rute, dan pembelian tiket. Namun, apakah aplikasi ini sudah optimal atau belum? Nah, sebuah studi sebelumnya menunjukkan skor usability aplikasi ini sebesar 79,5 yang masuk dalam kategori baik. Nah, meskipun skor ini tuh juga mengindikasikan masih ada ruang signifikan untuk perbaikan, terutama pada fitur krusial seperti pembelian tiket, di mana kesulitan kecil apapun dapat menurunkan kepercayaan dan minat penggunanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan dari penelitian kita ini. Nah, penelitian kami ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama itu mengidentifikasi tingkat usability pada fitur pembelian tiket. Yang kedua, menemukan masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh pengguna. Dan yang ketiga itu memberikan rekomendasi perancangan ulang antarmuka berdasarkan temuan tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih metode yang kita pakai dalam penelitian ini? Nah, untuk mencapai tujuan yang tadi telah kami sebutkan, metode yang kami gunakan adalah cognitive workout. Sederhananya, metode ini itu mensimulasikan cara berpikir pengguna baru saat mencoba menyelesaikan sebuah tugas langkah demi langkah. Nah, pendekatan ini itu sangat efektif untuk menemukan hambatan yang mungkin tidak terlihat melalui kuesioner biasa. Nah, kami juga melibatkan 5 responden dengan latar belakang yang beragam dan memberikan 2 skenario tugas utama. Yang pertama itu, para pengguna kita berikan skenario melakukan pembelian tiket, dan yang kedua, para pengguna kita berikan skenario dalam menemukan tiket yang sudah dibeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dalam penjelasan hasil dan pembahasan. Nah, selanjutnya di bagian hasil dan pembahasan, apa sih yang kami temukan? Nah, dari sisi efektivitas atau tingkat keberhasilan, hasilnya itu cukup baik. Rata-rata tingkat keberhasilan responden ini mencapai 90%, dan itu melampaui standar industri yaitu yang sebesar 78%. Kemudian, skenario kedua, yaitu mencari tiket, itu berhasil hingga 100%. Namun sayangnya, pada skenario pertama, yaitu membeli tiket, tingkat keberhasilannya hanya sampai 80%. Namun, masalah besar terlihat pada sisi efisiensinya. Rata-rata waktu untuk menyelesaikan skenario pertama adalah 515 detik atau hampir 9 menit. Sementara skenario kedua ini hanya butuh waktu 20 detik saja. Akibatnya, nilai efisiensi aplikasi ini hanya mencapai 45,4%, dan ini jauh di bawah standar. Jadi, mengapa skenario 1 itu sangat tidak efisien? Nah, kami menemukan beberapa masalah utamanya. Yang pertama, dari metode pembayaran yang terbatas, sehingga memaksa pengguna untuk melakukan top up terlebih dahulu. Yang mana top up-nya itu ke uh, ke bank ataupun e-wallet yang jarang digunakan oleh pengguna pada umumnya. Kemudian yang kedua juga ada alur pembelian yang panjang dan rumit bagi pengguna baru. Seperti mereka harus bisa melengkapi profil mereka dulu, kemudian mengaktifkan segala e-wallet ataupun bank digital yang mereka punya. Dan yang ketiga, adanya istilah teknis seperti BRT dan non-BRT yang tidak dijelaskan dalam aplikasi sehingga menimbulkan kebingungan bagi pengguna-penggunanya, terutama pengguna yang berasal dari rantauan. Nah, untuk skenario kedua sendiri, masalahnya adalah tiket yang sudah dibeli tidak langsung muncul di halaman utama sehingga sulit ditemukan saat pengguna sedang terburu-buru. Nah, berdasarkan semua temuan tersebut, kami menyusun rekomendasi perbaikan dalam bentuk prototipe antarmuka yang baru. Berikut adalah beberapa redesign yang telah kami lakukan. Nah, dari penelitian ini, kami menarik 3 kesimpulan utama.
Yang pertama, fitur pembelian tiket Transjakarta ini memiliki tingkat keberhasilan yang baik, yaitu 90%. Namun, tingkat Hmm. efisiensinya sangatlah rendah, yaitu berkisar 45,4%. Kesimpulan yang kedua adalah masalah utama terletak pada alur pembelian tiket yang rumit, metode pembayaran yang terbatas, dan kurangnya penjelasan terkait istilah teknis yang ada dalam aplikasi. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah secara fungsional aplikasi ini bisa digunakan, namun pengalaman penggunanya ini terganggu oleh alur yang tidak efisien dan kurang intuitif, sehingga belum bisa dikatakan sebagai user-friendly. Terakhir, kami memiliki 2 saran untuk pengembangan selanjutnya. Yang pertama adalah kami menyarankan agar prototipe hasil redesign ini diuji kembali dalam siklus usability testing berikutnya untuk memvalidasi apakah perubahan yang kami usulkan benar-benar meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna. Kemudian yang kedua, untuk penelitian di masa depan, evaluasi dapat diperkaya dengan menggabungkan metode cognitive walkthrough dengan metode lain seperti sistem usability scale ataupun heuristic evaluation untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Nah, selanjutnya juga kami akan menunjukkan beberapa bukti video wawancara yang telah kami lakukan. Nah, demikian presentasi dari kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan aplikasi Transjakarta ke depannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.